perkenalkan, nama saya Dewi Kurniawati. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi pendampingan tentang anak usia dini melalui kegiatan sehari-hari terkait dengan penggunaan gadget. Nah, tujuan pendampingan ini adalah membantu orang tua memahami bahwa setiap aktivitas sehari-hari di rumah dapat menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Melalui kegiatan sederhana ini, orang tua dapat menstimulasi perkembangan nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, serta seni secara terpadu. Contoh kegiatan dalam pendampingan orang tua di kehidupan sehari-hari ketika saat anak bangun tidur, menanamkan kebiasaan berdoa, disiplin dan tanggung jawab sejak pagi. Itu ketika anak bangun tidur diusahakan untuk melipat selimut sendiri. Nah, peran orang tua ini mengajak anak mengucapkan salam ketika bangun tidur, memberikan contoh melakukan tempat tidur, memberikan pujian saat anak berhasil melipat selimut atau bantal dan rapi. Nah, manfaat kegiatan ini sendiri untuk anak adalah terbiasa bersyukur kepada Tuhan, belajar disiplin dan mandiri, melatih koordinasi gerak-gerak. Nah, ketika saat anak mandi dan bersiap, mempunyai tujuan mengenalkan anggota tubuh, warna dan melatih kemandirian. Dalam kegiatan ini, mandi mempunyai peran mengajak anak menyebut nama anggota tubuh saat mandi, memberikan kesempatan untuk memilih pakaian sendiri. Nah, kita membiarkan anak untuk memilih pakaian sendiri itu termasuk kita menjaga kepercayaan anak dan mana yang disukai oleh anak. Membimbing anak memakai pakaian secara bertahap. Nah, kita membimbing anak ketika memakai baju itu tidak harus sekaligus bisa. Nah, kita harus membimbing dan mendampinginya. Manfaat kegiatan ini bagi anak ialah menambah kosakata baru, mengenal warna dan membuat pilihan, melatih motorik halus. Memakai baju itu termasuk motorik halus dan membangun rasa percaya diri kepada anak. Ketika sarapan, membiasakan adab makan serta mengembangkan kemampuan bahasa dalam berhitung sederhana. Nah, orang tua mempunyai peran mengajak anak berdoa sebelum makan, mengajak anak menikmati makanan yang tersedia, memberikan pertanyaan sederhana tentang warna, rasa, bentuk, dan jumlah makanan. Manfaat bagi anak mengenal berbagai jenis makanan, melatih kemampuan berhitung, dan mengembangkan kemampuan berbicara. Saat ibu siap bekerja atau berpisah, kita harus bisa membangun rasa aman dan kelekatan emosional anak. Dalam hal ini, orang tua mempunyai peran memberikan pelukan dan perhatian sebelum berpisah, mengucapkan kalimat positif yang membangun kepercayaan diri anak, membiasakan salam berpisah sangat sayang hangat. Nah, manfaat bagi anak sendiri merasa dicintai dan dihargai, mengurangi kecemasan saat terpisah, dan mampu mengembangkan kemampuan komunikasi positif. Ketika anak bermain siang dan sore, kita juga mempunyai tugas untuk mendampingi mereka agar anak mengurangi ketergantungan bermain gawe atau meningkatkan kreativitas anak. Dalam hal ini, orang tua mempunyai peran menyediakan permainan edukatif seperti balok, puzzle, plastik, atau alat gambar atau permainan yang ada di lingkungan sekitar kita. Mengajak anak bermain di luar dan membatasi penggunaan HP sesuai kesepakatan keluarga. Jadi kita bisa membatasi penggunaan HP kesepakatan keluarga satu rumah. Dan manfaat bagi anak sendiri melatih kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, mengembangkan motorik kasar dan halus, dan menumbuhkan kreativitas dan imajinasi. Selain kita sebagai orang tua, ayah juga berperan dalam interaksi dalam membangun hubungan emosional antara ayah dan anak. Menyediakan waktu khusus bersama anak meskipun singkat, bisa membagikan buku cerita, bermain Lego, dan berjalan santai bersama, mendengarkan cerita anak dengan penuh perhatian. Manfaat interaksi dengan anak ini bagi anak bisa dihargai dan diperhatikan, meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi, mengembangkan rasa percaya diri. Pada dasarnya ketika kita tidur juga kita harus bisa mendampingi anak,
menghentikan penggunaan HP minimal 1 jam sebelum tidur, membacakan dongeng atau mengajak anak bercerita, mengajak anak dan berdoa sebelum tidur. Manfaat bagi anak: meningkatkan kualitas tidur, mengembangkan kemampuan mendengar dan berbicara, membantu anak mengenali dan mengungkapkan perasaannya. Kegiatan pembelajaran terbaik bagi anak usia dini ini adalah selalu tidak memerlukan alat yang mahal atau waktu yang lama. Interaksi keluarga yang hangat, komunikasi positif, serta keterlibatan orang tua dalam aktivitas sehari-hari merupakan stimulasi yang berharga bagi tumbuh kembang anak. Konsistensi dan keteladanan orang tua akan membantu anak berkembang secara optimal dan dalam aspek perkembangan agama dan moral, kognitif, bahasa, fisik, motorik, sosial, emosional, dan seni. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.